Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang perempuan bernama Nisa. Setelah mendengar cerita ini, menurut saya apa yang dialami oleh Nisa sangat seram dan kakak-kakak semua di sini harus tahu. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kisah horor yang dialami oleh Nisa. Nah, sebelum kita masuk ke kejadian mistisnya, saya akan menjelaskan kepada kakak-kakak semua di sini tentang background dari Nisa. Nisa sendiri adalah anak kedua dari 4 bersaudara yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1995 di kota Palembang, Sumatera Selatan. Nisa menghabiskan masa kecilnya di Palembang hingga setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Nisa merantau ke kota Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Setelah menyelesaikan kuliah S1-nya di salah satu kampus swasta yang ada di Surabaya, karena sudah merasa nyaman dengan kota tersebut, Nisa memutuskan untuk tinggal di Surabaya, yang mana hal tersebut didukung oleh pekerjaan Nisa, di mana ia diterima di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada di Surabaya. Karena kosan tempat ia tinggal berada dekat kampus dan jauh dari tempat kerja, Nisa akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebuah kontrakan 2 kamar yang berjarak 15 menit dari kantor tempat ia bekerja, di mana Nisa membayar kontrakan tersebut penuh selama 2 tahun. Nisa sangat senang mendapatkan kontrakan tersebut karena sebelumnya ia tinggal di sebuah rumah kos yang bising dan padat, tapi kali ini ia memilih kontrakan yang jauh lebih tenang dan agak jauh dari keramaian. Kontrakan tersebut terletak di sebuah kawasan yang terlihat agak sepi dan sedikit kumuh. Namun rumah kontrakan tersebut tampak bersih dan terawat. Pak Fajar, pemilik kontrakan yang tampak ramah, menyambutnya dengan senyuman lebar saat memberikan kunci kontrakan kepada Nisa saat Nisa pertama kali pindah ke kontrakan tersebut. Saat memasuki kontrakannya, Nisa merasa sedikit canggung. Di kontrakan tersebut ada lorong menuju ke kamar mandi yang terletak di dapur. Karena tinggal sendiri di kontrakan tersebut, jadi tidak heran kalau suasana di kontrakan itu hening dan sunyi, yang mana hal tersebut membuat Nisa merasa sedikit tidak nyaman karena ada kesan dingin yang menusuk setiap kali malam tiba, dan di beberapa sudut lorong rumah terdapat beberapa barang yang tampaknya sudah lama tidak pernah dipindahkan. Selama beberapa hari pertama, Nisa mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada pagi hari ia berangkat kerja dan malam hari ia kembali ke kontrakan untuk beristirahat. Suasana tenang, jauh dari keramaian jalan raya, namun justru itu yang membuatnya merasa cemas, terutama saat malam tiba. Pada malam pertama, Nisa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Dengan perlahan ia membuka pintu, namun tidak ada siapapun di luar. Awalnya Nisa berpikir bahwa itu hanya suara dari pikirannya saja karena takut tinggal sendirian. Tetapi suara itu terlalu nyata untuk sekedar ada di pikiran Nisa. Nisa pun kembali tidur dengan perasaan sedikit gelisah. Malam berikutnya saat sedang tidur, Nisa mendengar suara langkah kaki, yang mana suara langkah kaki tersebut lebih terdengar seperti langkah seseorang yang berat mengarah menuju kamarnya. Nisa yang terbangun dan tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ia mencoba membuka mata dan melihat ke arah pintu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ini hanya perasaan saja, ucapnya dalam hati mencoba menenangkan diri. Namun semakin malam semakin sering hal-hal aneh terjadi. Pada suatu malam yang gelap, saat Nisa sedang duduk di meja kerjanya, ia mendengar suara berderak dari atas langit-langit yang ada di kontrakannya. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang berat itu terdengar lagi. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat menuju kamarnya. Kali ini Nisa merasa lebih takut dari sebelumnya. Dengan gemetar, ia mengintip melalui celah pintu kamar dan matanya menangkap sosok putih yang bergerak di ujung lorong rumah tersebut. Sosok itu tampak melayang dengan kain putih yang membungkus tubuhnya. Tanpa sadar, Nisa mundur, tubuhnya terasa dingin. Nisa berusaha membuka pintu kamar dan melihat keluar. Dan ketika ia membuka pintu kamar, Nisa tidak melihat siapa-siapa di lorong itu.
Keesokan harinya, Nisa mencoba bertanya kepada Mina, tetangganya yang menghuni kontrakan di depan rumah yang dikontrak oleh Nisa. Mina tampak terkejut mendengar pertanyaan dari Nisa, namun ia tidak langsung menjawab. "Oh, kamu juga merasakan ada yang aneh di sini?" tanya Mina kepada Nisa sambil menghindari kontak mata dengan Nisa. Setelah itu, Mina juga mengatakan, "Ini bukan tempat yang bisa kamu anggap biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Mina kemudian menceritakan bahwa kontrakan tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat pemakaman umum. Beberapa tahun lalu, seseorang yang tinggal di kontrakan tersebut meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dan sejak saat itu, sosok pocong mulai muncul menghantui penghuni yang tinggal di kontrakan tersebut. Kalau kamu ingin aman, coba jangan terlalu banyak pikiran tentang itu. Nanti kamu akan terbiasa. Itu kata Mina kepada Nisa seraya menutup pintu rumahnya. Nisa yang mengetahui hal tersebut merasa ketakutan dan ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di kontrakan tersebut. Ia mulai mencari informasi tentang tanah tempat kontrakan itu dibangun. Melalui beberapa pencarian dan bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, Nisa menemukan fakta bahwa tanah itu dulunya memang sebuah pemakaman yang terlupakan. Ada cerita lama yang beredar di kalangan warga setempat tentang seorang wanita yang meninggal secara tragis akibat kecelakaan dan tubuhnya dikubur dengan cara yang salah. Tidak ada yang tahu pasti, namun kabar itu menyebutkan bahwa arwah wanita itu menjadi pocong menghantui siapapun yang tinggal di kontrakan tersebut. Dengan bantuan temannya yang bernama Davi, Nisa memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat pemakaman lama yang berada tidak jauh dari kontrakannya. Di sana mereka menemukan sebuah makam tua yang tampaknya telah lama tidak dirawat. Saat mereka sedang berdiri di depan makam tersebut, mereka merasakan angin kencang yang tiba-tiba berhembus. Davi yang melihat di sekelilingnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kita harus berhati-hati. Arwah itu masih ada di sekitar sini," katanya dengan suara berbisik kepada Nisa. Di dekat kuburan tersebut, mereka berdua bertemu dengan seorang pria tua penjaga makam, di mana setelah Nisa mempertanyakan apa yang terjadi dengan kontrakan tempat ia tinggal, pria tua itu mengatakan bahwa arwah yang bergentayangan di kontrakan tersebut kehilangan nyawa dengan cara yang tidak wajar dan dikubur dengan cara yang salah, sehingga ia menjadi arwah yang penuh dengan kebencian. Seharusnya kontrakan itu dihancurkan agar tidak ada orang yang tinggal di sana, karena arwah pocong di rumah tersebut akan terus mengganggu penghuni kontrakan, membuat penghuni kontrakan pindah karena ia menganggap bahwa rumah itu adalah miliknya. Setelah mengetahui hal tersebut, Nisa kembali ke kontrakannya karena hari sudah mulai malam. Berdasarkan pernyataan dari Nisa bahwa setelah ia mencari tahu tentang apa yang terjadi di kontrakan tersebut, malam-malam berikutnya teror semakin menjadi-jadi. Saat sedang berada di rumah itu, Nisa merasa seperti sedang diawasi sepanjang waktu. Setiap kali ia tidur, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya. Dan setiap kali ia membuka mata di tengah malam, sosok pocong itu semakin jelas terlihat melayang di lorong mendekat ke kamarnya. Suatu malam saat teror itu datang lagi, Nisa sudah tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia berteriak dan mencoba membuka pintu, tetapi tubuhnya terasa terikat dan tidak bisa bergerak. Saat ia mengintip keluar, pocong itu sudah berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya terlihat samar, hanya matanya yang tampak gelap dan penuh kebencian. Singkat cerita, Nisa bersama dengan Davi akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual dengan tujuan menenangkan arwah yang mengganggu. Mereka memanggil seorang ustadz untuk membantu mereka mengusir pocong tersebut. Ustadz itu membawa mereka ke sebuah tempat pemakaman dan mengadakan ritual yang sangat menegangkan. Arwah yang tidak tenang harus dilepaskan, kata ustadz itu dengan suara pelan. Jika tidak, teror ini akan berlanjut selamanya. Setelah beberapa saat, pocong itu muncul dengan ekspresi marah. Tetapi dengan bantuan ustadz dan tekad mereka, ritual itu berhasil menenangkan arwah tersebut. Dan setelah ritual tersebut dilakukan, pocong yang menghantui kontrakan yang ditinggali oleh Nisa akhirnya tidak lagi muncul. Suasana kontrakan kembali tenang, meskipun perasaan cemas masih menghantui pikiran Nisa saat malam tiba. Tapi kakak ia merasa lega karena teror itu akhirnya berakhir. Meskipun begitu, kenangan akan teror pocong tersebut tetap membekas dalam dirinya, dan setiap kali ia melangkah di lorong kontrakan, Nisa merasa ada sesuatu yang mengawasi
mengawasinya meskipun tidak terlihat lagi. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kisah horor yang dialami oleh Nisa. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!